damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Beberapa waktu yang lalu saat mengunjungi anak sulung kami, saya diajak ikut wine tasting, di mana kami pergi ke sebuah kebun anggur yang luas sekali. Di sana kami dapat melihat banyak pokok anggur, di mana pohonnya bersih, tidak ada ranting yang kering dan tidak ada cabang yang tidak terurus. Namun semua berbuah lebat. Saya jadi teringat pada Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Di mana Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapalah pengusahanya. Kita semua tahu anggur adalah buah yang sangat penting bagi orang Israel saat itu. Bahkan pesta tanpa anggur bukanlah pesta karena sepertinya tidak ada sukacita. Bapa yang penuh kesempurnaan menjadi penguasanya dan pengurus kebun anggur tersebut. Tentunya kebun tersebut akan menjadi indah sekali dan subur terpelihara dengan baik dan rapi. Karena ingat, Bapa sendiri yang memelihara dan merawatnya yang pasti dilakukan dengan secara benar sehingga akan berbuah lebat. Karena Dia yang paling tahu ranting mana yang tidak berbuah dipotongnya dan yang berbuah dibersihkan sehingga akan berbuah lebih banyak lagi. Semua pasti terpelihara sesuai dengan kebutuhan. Disitulah saya mulai mengerti kenapa dikatakan ranting yang tidak berbuah dipotong dan yang berbuah dibersihkan. Rupanya begitulah cara yang terbaik dan paling cocok untuk membuat pohon anggur berbuah banyak. Seperti kita pun juga, banyak bagian-bagian kita yang tidak berbuah dipotongnya. Mungkin sakit, tapi itu adalah demi kebaikan. Dan kita pun perlu selalu membersihkan diri kita melalui firman-firmannya yang kita baca dan kita hidupkan dalam diri kita agar kita dapat menjadi berbuah lebat. Kita juga perlu untuk tinggal di dalam Dia sehingga Dia dapat tinggal di dalam kita untuk menerima asupan dan berbuah karena di luar Dia kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa apalagi untuk menghasilkan buah. Untuk dapat tinggal di dalam Dia, kita tentunya perlu membangun sebuah relasi yang dekat dan mesra. Melalui mesbah doa kita yang kita lakukan secara disiplin dan teratur, sehingga akan terbangun relasi yang mesra dan semakin harmonis. Lukas 3 ayat 9 mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita semua tahu, dalam perjanjian lama, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Makin berbuah, makin kelewatan dan makin kurang ajar. Mereka malah membangun mesbah dan tugu-tugu berhala. Hosea 10 ayat 1-2. Jangan sampai kita seperti Yerusalem atau Israel lama tadi. Yang bukan saja tidak berbuah, bahkan sampai menolak Yesus sehingga dibuang karena tidak berguna untuk kemudian dibakar. Sekarang pun hal yang mirip masih dapat terjadi. Di mana kita hanya percaya di mulut tapi bukan di hati. Yang terpancar pada perbuatan kita yang tidak berbuah. Atau mungkin saja berbuah, tapi setelah berbuah malah berbalik meninggalkan Dia atau mencuri kemuliaan Tuhan. Maka bisa saja dipotong, dibuang dan dibakar. Tapi bila Anda dan saya tinggal di dalam Dia, sehingga firman-Nya tinggal di dalam diri Anda dan saya, maka janji Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentunya minta bukan sembarang minta. Bukan permintaan pemuas nafsu pribadi, di mana saat tidak diberi, kita malah marah dan kecewa, bahkan protes pada Tuhan yang tidak menepati janjinya. Perlu diingat, permintaan ini dalam konteks bila kita sudah tinggal di dalam Dia, sehingga firman-Nya tinggal di dalam kita, menguduskan kita, sehingga apa yang kita minta tentu sudah sesuai dengan firman-Nya. Dan bila dikabulkan, tentunya akan dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semakin berbuah, semakin diberkati. Jadi untuk menjadi murid kita harus berbuah. Namun ingat, jangan terbalik, di mana malah berpikir bahwa syarat untuk menjadi murid adalah harus sudah berbuah, harus sudah menjadi orang baik dan harus sudah bersih dahulu. Ini salah. Syarat untuk menjadi murid dan melayani bukan seperti itu. Tetapi setelah kita menjadi murid, kita dapat berbuah banyak. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan pada kita. Agar kita dapat berbuah semakin lebat, sehingga namanya dapat lebih dimuliakan. Jadi buah itu bukan untuk bukan karena kehebatan kita, tapi hanya semata-mata kasih karunia Allah.
Saya jadi ingat waktu saya dipercaya jadi pengurus prodiakon paroki. Banyak teman-teman yang diusulkan melayani, tapi menolak secara halus dengan alasan tidak layak dan masih banyak cacat di sana-sini. Demikian juga saya waktu diusulkan jadi pengurus, baik di tingkat lingkungan, wilayah, atau prodiakon, saya pun takut dan khawatir. Saya menolak karena saya tidak berani ambil tanggung jawab itu. Karena saya sadar siapa saya dan hidup saya pun masih jauh dari sempurna. Saya merasa tidak pantas. Alasan klasik yaitu takut jadi batu sandungan. Syukur pada Allah, Romo paroki saya pada saat itu benar-benar Romo yang istimewa dan sangat bijaksana. Saya ingat kata-kata beliau, "Apa Bapak kira saya pantas jadi Romo?" Padahal semua orang di paroki tahu secara pasti bahwa beliau sangat mirip dengan Santo. Beliau mengingatkan saya kalau semua orang menunggu untuk menjadi benar dahulu baru mau melayani, maka kita tidak akan pernah punya seorang pastor, prodiakon, atau pelayan-pelayan gereja lain. Jadi, melangkahlah untuk melayani sebagai murid di mana kasih karunia-Nya akan bekerja dalam diri kita. Sehingga kita akan dibersihkan agar kita menjadi berbuah untuk kemuliaan-Nya. Bila ada masukan, mohon tuliskan komentar Anda. Jangan lupa di-subscribe dan like, juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.